الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau kalian lewat dengan kebun-kebun surga, farta'u, maka ambillah manfaat darinya. Kebun itu isinya ya buah-buahan, tanam-tanaman yang manfaat, air. Di jannah itu kurang lebih suasananya begitu itu. Kebun yang sempurna yaitu kebun di surga. Jadi kalau kalian melewati kebun-kebun surga, maka ambillah manfaat. Jangan lewat aja tanpa mengambil manfaat dari kesempatan yang begitu istimewa ini. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Qala, Nabi bersabda, majalisul ilmi, taman-taman surga adalah majlis-majlis keilmuan agama. Rawahu Tabarani, wa fi isnadi, dalam sanadnya hadis rawin lam yusamma, ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Surga itu nikmatnya kekal. Surga itu sungainya kekal. Surga itu tanamannya kekal. Lah ilmu agama itu diungkapkan Nabi sebagai taman-taman surga. Di antara artinya, hasil dari ilmu agama itu adalah hasil yang abadi, keuntungan yang abadi, karunia yang abadi. Jadi kalau kalian ingin dapatkan keuntungan yang abadi, karunia abadi, caranya hadirlah di majelis-majelis ilmu agama, kemudian ambillah faidah dari majelis tersebut. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة حكمة. Di antara artinya hikmah itu adalah ilmu. Sebagian ulama mengatakan bukan sekedar ilmu, ilmu yang disertai pertolongan dari Allah untuk mempraktekannya. Maka yang belajar ilmu itu banyak, tapi tidak semuanya diberi hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, secara umum di antara yang banyak dipahami ulama, al-hikmah itu maksudnya ilmu agama. Dhalatul mu'min adalah seperti barang hilangnya orang yang beriman. Fahaitsu wajadaha, maka di tempat mana dia menemukannya, fahuwa, maka mukmin tersebut ahaqqu biha, lebih berhak biha, dengan hikmah tersebut. Artinya apa? Artinya panjang, disebutkan di bawah ini. Kalau kita ini punya barang hilang, tentu kita tidak henti-hentinya akan usaha mencari. Maka begitu pula sikapnya orang beriman dengan ilmu agama. Terus usaha untuk mencari sampai mendapatkannya.
namanya barang hilang. Saya ini pengen barang hilang saya ini ketemu. Maka kalau kita menemukan barang hilang kita itu pada orang kaya, ya kita usaha memperolehnya dari orang kaya itu. Atau dari orang miskin, karena barang hilangnya itu punya kita, maka kita pun tidak merasa malu untuk memintanya dari orang miskin. Begitu pula kalau yang bawa barang hilang kita itu anak yang lebih muda dari kita, anak kecil. Tapi barang hilang kita ada di situ. Maka kita tidak malu untuk mengambilnya dari si anak kecil. Maka begitu pula urusan ilmu agama itu, ilmu agama yang memang ada pada siapapun asalkan orangnya itu benar ngerti ilmu agama. Kaya miskin, muda ataupun tua, kita tidak malu untuk belajar dari dia. Itu diantara al-hikmah dhalatul mu'min fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Begitu pula sebaliknya, karena hikmah itu atau ilmu itu adalah miliknya setiap orang beriman, maka kalau kita punya ilmu, kemudian ada orang pengen belajar pada kita, si kaya si miskin, orang dekat orang jauh, asalkan dia sesuai untuk diajari, maka kita tidak boleh menolak untuk mengajari dia, karena yang ada pada kita itu barang hilang dia. Jadi ini berlaku untuk pencari dan berlaku untuk penemu. Itu kurang lebih beberapa baris yang akan kita baca di bawah itu. Jadi penjabaran fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Bismillah. Qultu, aku berkomentar, Imam Hafidh Dimyati, syabbaha telah menyerupakan an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmata hikmah alias ilmu bidhalati dengan barang hilang. Wa hiya ad-dhalah itu asyai'ud dha'i adalah barang yang hilang. Wa mana dan artinya tasbihnya Nabi atau artinya sabda Nabi. Annal mu'mina bahwasanya orang yang beriman, ini seharusnya tentu saja, karena orang iman yang malas juga banyak. La yazalu tidak berhenti-henti dia yatlubul hikmata, mencari ilmu. Wa yas'a dan dia usaha fi talabiha untuk mencarinya. Kama anna sahibad dhalati sebagaimana bahwasanya orang yang punya barang hilang. La yazalu yatlubuha tidak henti-hentinya dia mencari barang hilang dia. Wayang syuduha dan dia mengumumkannya. Barang hilang saya, siapa yang menemukan barang hilang saya, suruh beritahu saya, bayar saja menemukan barang ini supaya laporan pada saya. Hatta yajidah sehingga akhirnya pemilik barang hilang tadi menemukan barang hilangnya. Wa fi dan dalam sabda Nabi maknan akharu ada makna lain. Wa huwa maknan akhar adalah anna sahibad dhalati, bahwasanya pemilik barang hilang la yatrukuha dia tidak akan membiarkan barang hilangnya. Idza wajadaha 'inda saghirin kalau dia menemukan barang hilang itu pada anak kecil, lisigrihi karena kecilnya. Ini barang hilang saya ada pada anak kecil, saya gengsi untuk mengambilnya. Oh tidak, ini barang hilang saya, harganya mahal, tetap tak ambil. Ini ilmu agama, walaupun yang ajar muda, kalau dia layak tetap saya ambil. Nah, gitu. Wala 'inda haqirin li haqaratihi dan juga tidak pada orang yang hina karena kehinaan dia, orangnya jembel, enggak terhormat, tapi dia bawa barang hilang dia atau menemukan barang hilang dia, maka kita tetap akan mengambil barang hilang kita walaupun pada orang rendahan sepertinya. Kadzalika begitulah talibul ilmi, pelajar ilmu agama, sikapnya pelajar ilmu agama. La ya'nafu dia tidak gengsi min akhlihi mengambil ilmu amman wajadu indahu dari orang
yang dia menemukan ilmu di sisinya, walaupun anak kecil atau orang yang dianggap kurang terhormat di daerah itu. Wa fi ma'nan akhar, dan dalam sabda Nabi ada makna yang lain juga. Wa huwa ma'nan akhar anna man kanatid dhalatu 'indahu, bahwasanya orang yang barang hilang itu ada pada sisinya. Ini orang ini sudah pernah ngaji dan tahu ilmu agama. La yajulahu ayyuktumaha, tidak boleh baginya untuk menyembunyikan barang hilang yang dia temukan itu. Wala yahbisuha, dan dia tidak boleh menahannya an sahibiha, dari pemiliknya, idza wajahadaha, kalau pemiliknya sudah menemukan barang hilang itu. Li'annahu, karena sesungguhnya sahib ahaqqu biha, lebih berhak biha dengan barang hilang itu. Kadzalika, begitulah la yasau al-alima, tidak ada keluasan pada orang yang alim, ayaktuma ilmahu, untuk dia menyembuhkan ilmunya, ang talibi, dari pencari ilmu itu. Wa yahbisu, dan dia tidak boleh menahan ilmu itu, anhu, dari pencari ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya pencari ilmu, qad wajada dhalatahu 'indahu, sungguh dia telah menemukan barang hilangnya, 'indahu, di sisinya si alim. Wa huwa, sedangkan talibul ilm, mustahiquha, adalah orang yang berhak dengan barang hilang itu. Fayajibu 'alaihi, maka wajib orang yang alim, ayyabdulaha lahu, untuk menyerahkan barang hilang itu, lahu, kepada talibul ilm. Wallahu a'lam. Ini secara umum babnya memang bab ilmu. Maka itu bagi orang yang merenung memang tidak ada khilafiyat bahwa sumber dari segala sumber kebaikan adalah ilmu. Karena ilmu itu artinya pengetahuan. Orang kalau nggak ada ilmu, maksudnya maknanya nggak tahu mau apapun, nggak tahu dia. Ya nggak iman, ya nggak amal, ya nggak tahu apa itu namanya perjuangan. Di asal muasalnya semua pemberitahuan itu adalah dari pemberitahuan dari Allah. Maka kita sebagai orang yang belajar ilmu berkewajiban untuk mengagungkannya, memuliakannya, karena adalah sumber dari segala sumber kebaikan. Maka nanti di akhirat sana orang yang paling tinggi derajatnya, dan itu sudah dimulai dari dunia ini, adalah orang-orang yang menerima ilmu langsung dari Allah, yaitu para anbiya. Kemudian selepas para anbiya, pewarisnya para anbiya, yaitu para ulama. Selepas itu di bawahnya lagi, dan akhirnya orang iman yang paling lemah imannya. Itu pun dia bisa iman karena diberitahu bahwa Tuhan satu, bahwa utusan Allah pada umat akhir zaman satu, namanya Nabi Muhammad. Di orang itu nggak bisa beriman tanpa ilmu, gitu ya. Maka semua kebaikan itu ujung-ujungnya sumbernya adalah dari pengetahuan agama. Maka kita bagaimana serius di dalam belajar dan mengajarkan pengetahuan agama. Salatullah salamullah ala